Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Timbul Amar Hotib, Guru SD Negeri 11 Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, akan menyampaikan aksi nyata setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu saya pilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan pada pelatihan mandiri ini adalah yang pertama, untuk pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Tujuan yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tujuan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam pelatihan mandiri, topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Yang pertama, mengenal diri dan perannya sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 berisi mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul 1 ini ada 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Kita mulai dari A, mengenal diri dan peran sebagai pendidik. Memutuskan ingin menjadi pendidik. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid. Hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Misalnya melalui media microlearning, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya. Sebagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai, menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bagian B, apa peran saya sebagai guru? Hal apa yang membuat Bapak Ibu guru merasa bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah memandang ke arah kita saat kita menerangkan kelas? Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Bapak Ibu guru, ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital natif, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat
bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat masa depan, maka sudah sewajarnya sejak dini, sejak merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan yang dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Berikutnya adalah poin C, ingin menjadi guru seperti apa kita ini. Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang berkolaborasi dalam bentuk pembelajaran di kelas untuk saling berkolaborasi atau malah cenderung berkompetisi, sudahkah kita menerapkan suasana belajar yang selamat dan bahagia, Bapak Ibu? Penting kita ingat bahwa kita harus terus beradaptasi. Selanjutnya, tidak hanya materi tentang tingkah laku, tutur kata dan cara mengajar, tapi jauh lebih penting bagaimana keterampilan anak-anak itu terus kita kembangkan. Dan pada gilirannya, anak-anak kita ciptakan rasa takjub dan kasmaran pada murid-murid, sehingga mereka merasa selamat dan bahagia, dan akan semakin tertarik untuk belajar bersama kita. Selanjutnya, pada pelatihan mandiri ini, di modul 2 yang dipelajari adalah ada 3 poin. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kemudian yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. A. Mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani mungkin dapat memperbaiki keadaan tanaman padinya atau bahkan menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Namun perlu diingat bahwa sebagus apapun seorang petani merawat tanamannya, tanaman padi itu tidak akan mungkin menjadi tanaman jagung. Berikutnya adalah poin B, pendidikan selama 1 abad. Pendidikan selama 1 abad menurut Ki Hajar Dewantara bahwa perlu diperkenalkan yaitu sistem Among. Sistem Among itu adalah terbagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Yang ketiga adalah tut wuri handayani. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa ing ngarso sung tulodo, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberi contoh yang baik. Ing madya mangunkarso, seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan sebaliknya melemahkan semangat anak-anak. Tutwuri handayani, hendaklah seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Kemudian poin C, menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa pula, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian, karena badan lahir dan pendidik badan batin manusia tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid, menentukan tujuan belajar,
merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pelatihan mandiri ini, pada modul 3, secara garis besarnya yang dipelajari adalah kodrat dan trikon. Yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Tidak jarang kita menjumpai guru bahwa dalam memberikan ilmu dan wawasan di luar konteks di mana murid tinggal dan hidup. Misalnya, mayoritas murid adalah anak petani karet, diberikan wawasan dan informasi bagaimana menjaga kelestarian dan ekosistem laut. Guru berperan sebagai penghubung antara murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana hidupnya seorang murid. Misalnya, materi menjaga melestarikan alam dikontekskan dengan merawat pohon karet agar produksi getahnya semakin baik, kualitasnya membersihkan gulma atau tanaman pengganggu pohon karet. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kodrat-kodratnya. Selanjutnya adalah kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia akan menjadi bagian alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat ia berada. Misalnya, murid yang hidup di daerah pesisir mendapat wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem laut dan melakukan penelitian bersama untuk menemukan berbagai cara merawat dan menjaga lautnya seperti menanam mangrove. Murid dapat pengetahuan akan bahaya sampah plastik jika dibuang ke laut dan mengenal jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Kita pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya, bukan sebaliknya menjauhkan mereka dari konteks kehidupannya. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan ajas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Trikon. Trikon terdiri dari 3 garis besar. Yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, kemudian yang ketiga konsentris. Kontinu. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kondisi murid. Jangan dibayangkan sistem pendidikan sebagai sebuah sistem besar yang hanya dibutuhkan oleh beberapa saat saja. Sekolah atau bahkan kelas juga merupakan suatu sistem pendidikan yang ruang lingkup yang kecil, namun merupakan ujung tombak berjalannya sistem pendidikan. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangannya satu sekolah dengan sekolah lain sangat beragam sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Misalnya, kondisi geografis Indonesia yang beragam mendorong proses pendidikan yang dinamis. Sekolah yang berada di lingkungan pantai
dapat mengkontekstualkan proses pendidikannya sesuai dengan lingkungan pantai. Dengan demikian, memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan lingkungan murid dan potensi yang dimilikinya sudah tercapai. Implementasi konsep trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris bisa kita amati atau bahkan kita refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan dan dilakukan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum berjalan dengan efektif. Konsisten dalam menjalankan manajemen kelas ini salah satu contoh implementasi asas kontinu dalam pendidikan. Murid diberikan kemerdekaan belajar, bertanya, dan mengembangkan kompetensinya. Selanjutnya yang dipelajari dalam pelatihan mandiri ini adalah modul 4, menumbuhkan budi pekerti. Apakah kita cukup membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Ini adalah pertanyaan klasik dan kita mulai dengan budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau disebut kognitif dan rasa disebut afektif sehingga menghasilkan karya disebut psikomotorik. Kita dapat melihat perpaduan ini tentang wawasan kejujuran dan perasaan yang mengikutinya, seperti ia merasa gelisah. Jika ia perilaku tidak jujur dan melihat perilaku ketidakjujuran yang kemudian menghasilkan watak atau budi pekerti jujur, maka bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, rasa cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Selanjutnya adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apa betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan oleh murid? Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan, mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut menjadi sebuah pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Selanjutnya, dalam pelatihan mandiri ini membahas modul 4. Modul 4 ada dua garis besar. Yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama selamat dan bahagia. Yang berikutnya adalah sistem amal. Yang ketiga adalah merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian, yang paling terkenal dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Sistem Among
yang diciptakan Ki Hajar Dewantara ini yang dikenal dengan Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Makun Karso, Tutwuri Handayani. Ingarsa Sung Tulodo berarti sebagai pendidik harus menjadi teladan. Ing Madya Makun Karso berarti sebagai pendidik harus bersemangat. Tutwuri Handayani berarti sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar yang bermanfaat. Kemudian mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia itu bagian yang ketiga adalah Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bahwa murid merdeka belajar harus mencapai dan seiring dengan kompetensi abad 21. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik pada murid, dimulai dengan membimbing murid sama dengan memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekadar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan untuk memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Kemudian, bagian yang kedua adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita semua sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Rapat wali murid untuk mewujudkan kerjasama yang baik, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Demikian hasil kesimpulan yang saya pelajari pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka!